Atas dasar itu, kami aktivis 98 mendesak: 1. Presiden Prabowo harus meminta Kapolri, Kabaharkam, dan Kapolda Metro Jaya mundur atau mencopot mereka dalam waktu 1 kali 24 jam sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh rakyat secara berulang, atas ketidakmampuan mengatasi eskalasi kerusuhan di lapangan secara presisi. Kami aktivis 98 meyakini pencopotan Kapolri dan jajaran yang bertanggung jawab atas kematian kawan ojol Afan Kurniawan dan kerusuhan akan berimbas kepada penurunan eskalasi kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia. Artinya pencopotan Kapolri adalah harga mati. 2. Mendesak partai politik untuk memberhentikan sejumlah kadernya di DPR yang pongah dan selalu menantang dan menghina rakyatnya dengan caranya masing-masing. Jika partai politik tidak segera PA kan kadernya yang pongah, lebih baik partai politik itu membubarkan diri karena sudah menyakiti hati rakyat. Berikutnya, menjalankan agenda reformasi total yang dulu kita gaungkan di tahun 98, termasuk di dalamnya reformasi di tubuh Polri. Itu saja pernyataan sikap kami dari aktivis 98. Dan ini harus dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu 1. Segera lakukan pergantian Kapolri, seraya melakukan pembenahan di internal institusi itu. 2. Lakukan pembenahan kabinet, rampingkan kabinet, singkirkan orang-orang yang hanya menjadi pemanfaat jabatan dan mencari keuntungan di sana, termasuk orang-orang yang selama ini kementeriannya korup, apalagi namanya sudah disebut-sebut terkait korupsi. Yang 3, bentuk tim advisory khusus untuk memberikan masukan kepada Presiden, dari orang-orang yang memiliki background berkualitas dan berintegritas. Karena selama ini terkesan Pak Prabowo hanya menerima masukan yang baik-baik saja, yang menyenangkan Bapak saja, tidak berdasarkan kondisi real lapangan. Maka saatnya terima masukan sepahit apapun itu dari kelompok yang memiliki integritas dan latar belakang yang baik. Tapi yang terjadi, kita tidak mau terima mereka, atau memang kita takut, pemerintah ini takut, DPR takut, tidak bisa menyelesaikan permintaan mereka. Jangan cuma minta mau pajak, jangan cuma minta kejadian demo dibiarin, terima. Kenapa Anda tidak berani terima orang demo? Untuk dengarkan masalahnya dan cari solusinya. Unjuk rasa berujung anarkisme di berbagai daerah. Kita lihat banyak gedung-gedung DPRD dibakar oleh massa. Ini akibat kemarahan yang sudah memuncak. Rakyat masih menunggu keputusan dan pernyataan Prabowo. Bahkan ada masyarakat menuntut Prabowo untuk mencopot Kapolri. Tetapi kita lihat sampai sekarang pun Prabowo belum ada pernyataannya untuk mencopot Kapolri. Bahkan menurut Said Didu di akun X-nya mengatakan Prabowo belum berani untuk mencopot Kapolri Listio Sigit karena Prabowo masih dibayang-bayangi oleh geng Solo. Padahal keadaan cukup genting kita lihat terjadi pembakaran di mana-mana, anarkisme di mana-mana. Bahkan kita lihat masa aksi sampai menggeruduk rumah Sahroni dan menjarah barang-barang mewahnya. Tetapi sangat disayangkan kalau kita baca di Detikcom, Prabowo malah panggil Panglima TNI dan Kapolri untuk perintahkan tindak tegas masa anarkisme. Justru masyarakat, rakyat menunggu keputusan Prabowo seperti mereformasi DPR Itu yang seharusnya menjadi fokus Prabowo, yaitu mendengar tuntutan rakyat yang sekarang lagi melakukan aksi unjuk rasa. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat sampai pada akhirnya pun bersuara seperti Mahfud MD, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Rocky Gerung, dan ada Habib Rizik juga yang bersuara Sepertinya kita lihat Prabowo masih gamang dan bimbang mengambil keputusan sampai memanggil 16 ormas ke Hambalang. Kami selama 3 jam tadi dengan berdialog dan kami juga memberi masukan dan pandangan. Pak Presiden begitu terbuka dan kami punya pandangan yang sama bahwa kita, kekuatan ormas Islam sebagai kekuatan yang punya sejarah yang panjang di Republik ini,
dalam kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, memahami betul, menghayati betul bahwa persatuan, keutuhan, dan masa depan bangsa itu perlu kita jaga bersama. Saudara, atas permintaan beberapa media saya ingin menyampaikan satu jawaban untuk semua. Pertama, memang situasi sekarang ini mencekam, ya, karena peristiwa demo di DPR yang menimbulkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di seluruh tanah air, sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib. Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu 100% mendukung. Jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, kita setuju, perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh. Satu, sudah menewaskan saudara Afan yang di DPR itu. Jangan lupa, di Makassar juga diberitakan hari ini 3 orang tewas ketika gedung DPRD itu diserbu oleh massa dan dibakar. Nah, di Bandung polisi itu dikejar-kejar habis oleh massa, sampai lari berhamburan, ditangkap, ditendang gitu. Itu sudah tidak sehat. Tetapi juga di gerbang Pemuda Sentral di Jakarta ada video beredar sekelompok brimob menangkap seseorang yang sedang demo lalu dibawa ke flyover, dia sendirian dikeroyok, ditendang dan dipukul rame-rame. Banyak juga polisi yang berbaring di rumah sakit dalam keadaan luka parah. Bahkan ada polisi yang diculik dari Brimob Metro yang wajahnya luka luar biasa, bahkan badannya juga dipaku. Di jalan-jalan sekarang, yang terutama di depan beberapa Polres yang tadi pagi saya lewat ketika menuju bandara, menuju Halim, itu banyak bangkai-bangkai mobil dan bekas bangunan-bangunan dijebol karena penjarahan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadari bahwa ini tidak bagus, harus kita selesaikan. Para demonstran, saya tetap mendukung, tapi mari terukur juga agar negara ini selamat. Kepada petugas lapangan juga supaya tidak sewenang-wenang. Saya paham petugas lapangan itu terjepit. Di satu sisi dia harus bertugas mengamankan situasi. Misalnya tidak boleh sampai pagar DPR itu jebol atau pintu-pintu tertentu di DPR jebol. Itu saya memahami, itu tugas aparat yang merupakan perintah dari atasan. Tapi juga dia di lapangan menghadapi massa yang sudah mulai sangat marah. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu, gitu. Jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat sekarang ini terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik. Jadi korban. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu ini harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Ya. Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan memang. Ya, apa akumulasi kekecewaan? Itu kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Ya, dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul, tetapi penyelesaiannya tidak jelas. Hanya seperti ngasih permen lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Kemudian banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Lalu saya melihat juga tak menentunya proses penegakan hukum. Ada yang jalan, ada yang tidak, ada yang hanya masalah sepele aja tidak bisa diselesaikan, ada yang besar diumumkan tetapi kemudian tindak lanjutnya tidak jelas. Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi tapi berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya. Nah, ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit. Negara ini adalah milik kita bersama. Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh Anda. Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat dan pemimpin yang korup sebenarnya. Dan penyelesaiannya harus di sini. Terima kasih. Prabowo harus melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi. Kalau tidak, Prabowo akan ikut hanyut bersama Jokowi, saudara. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo, Anda presiden mengatur negara, bukan mengatur perusahaan. Anda presiden mengatur negara dengan 275 juta
rakyatnya. Ini bukan pekerjaan kecil. Jangan main-main. Jangan ini diurus hanya dengan retorika. Jangan ini diurus hanya dengan ceramah. Jangan hanya ini diurus dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi urus ini dengan kebijakan-kebijakan yang bagus, dengan reshuffle kabinet, isi orang-orang yang baik. Insya Allah presiden kita kalau melakukan itu, beliau akan menjadi presiden yang baik, saudara. Amin. Himbauan atau apa untuk menenangkan situasi? Ya, kita semua dalam keadaan hari ini, pertama tentu kita menyampaikan duka cita yang dalam begitu sejauh atas tewasnya Afan di kemarin. Tentu juga kita bersama-sama untuk meminta polisi untuk mengadili dan menindaklanjuti pihak-pihak atau anggota yang menyebabkan kematian. Seluruh masyarakat tentunya harus menahan diri pada dewasa ini. Karena apabila ini meluas, maka kita juga menahan akibat. Kalau kota bergejolak seperti ini, maka kehidupan ekonomi akan berhenti. Kita memahami perasaan para pengemudi ojol yang temannya kena musibah. Tapi apabila kota begini ribut, maka pekerjaannya akan masalah. Bisa menimbulkan juga pendapatannya berkurang dan tentu berakibat jauh kepada kehidupan masing-masing. Itu pada masyarakat agar menjaga lingkungan masing-masing. Karena masalah begini akan berakibat panjang. Kita memahami itu bahwa kita semua akan kena masalah. Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua. Setiap peristiwa ada akar masalahnya. Dan seringkali sebelum kita mengerti akar masalahnya, sudah terjadi sesuatu yang tragis. Afan Kurniawan, sahabat kita, sahabat yang secara tragis tewas di jalan raya tempat beliau mencari nafkah sebagai pengemudi ojol. Tetapi kita coba memahami, merenungkan bahwa negeri ini harus diasuh melalui peradaban demokrasi. Adalah hak masyarakat sipil untuk berdemo, ada kewajiban aparat untuk menjaga rasa aman dari para pendemo. Nah, peristiwa yang berlangsung kemarin tentu harus kita endapkan sebagai pelajaran bahwa sebut aja aturan demo dipatuhi, aturan untuk menjaga pendemo juga harus dipatuhi, dan keluarga saya berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan pihak negara terutama diwakili dengan tulus oleh Kapolri sudah minta maaf dan menyadari sepenuhnya bahwa peristiwa itu adalah catatan penting dan upaya untuk mengingatkan kembali bahwa rasa aman itu harus dihasilkan dimanapun, di tempat kerja, di ruang-ruang hiburan bahkan, apalagi ketika demonstrasi. Jadi sekali lagi kita berduka, menundukkan batin kita bahwa kejadian-kejadian yang hari-hari ini juga harus dipahami di dalam konteks yang mungkin lebih politis, yaitu sebut aja persaingan elit yang makin runcing, ketidakpastian yang membuat masyarakat merasa bahwa harapan untuk hidup di dalam kecukupan mulai berubah menjadi kegetiran. Nah, semua itu memerlukan pendalaman oleh para pemimpin negara tuh, terutama tentu oleh presiden. Tapi sekali lagi kita coba pastikan bahwa peristiwa hari ini adalah rentetan yang secara sosiologis terjadi akibat soal-soal ekonomi ditambah dengan soal arogansi, terutama arogansi kalangan elite, entah itu elite ekonomi atau elite politik. Jadi sekali lagi kita endapkan ini, batinkan bahwa negeri ini harus kembali diasuh melalui rasa damai dan rasa persahabatan. Saya dari Tumbuh Institute bukan mengucapkan tapi merendahkan seluruh ego kita, meminta supaya kita semua merendahkan ego untuk menghormati almarhum. Tapi pada saat yang sama kita ingin ada proses hukum yang betul-betul transparan terhadap kejadian ini, dan sekali lagi demokrasi harus diselamatkan. Kemungkinan akan ada eskalasi pasti, dan pengolahan
suasana juga harus kembali dievaluasi supaya betul-betul rakyat itu merasa damai bila berdemonstrasi, karena itu adalah hak publik. Demikian juga aparat merasa bahwa ancaman kekerasan tidak boleh terjadi di dalam setiap event, dan di mana ada kerumunan massa pasti di situ ada potensi kekerasan. Tapi utamakan dialog dan kemungkinan yang masih sebut aja ada yang bermain di dalam isu besar ini, karena persaingan putih kita baca betul-betul terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Jadi sekali lagi kita utamakan persahabatan, kita utamakan sedamai, dan kita bertanggung jawab bersama terhadap kemajuan negeri ini. Dan itulah yang memungkinkan kita percaya bahwa suatu waktu nanti kita bisa katakan Indonesia bisa mengolah perbedaan dengan cara damai, dengan cara negosiasi, dengan cara kompetisi yang sehat. Dan ini pesan untuk para elit. Sekali lagi saya mengucapkan duka cita mendalam pada keluarga. Kita paham perasaan dari ibu, bapak, adik-adik, saudara-saudara, kakak-kakak dari almarhum Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Asegab, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Yang kedua, kami mengundang konsolidasi tokoh-tokoh nasional ini dan juga nanti tokoh-tokoh yang ada di luar sana untuk menggugat, menyampaikan, dan kemudian memperjuangkan agenda ketiga ini, yaitu adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Itu yang ingin kami sampaikan, dan selanjutnya kira-kira ada yang mau ditambahkan, silakan. 1, adili Jokowi, dan hampir 10 bulan juga disuarakan konsistensi kami bersama rakyat menuntut Gibran dimakzulkan karena dipandang sebagai pelanggaran serius dalam konstitusi. Siapapun mereka yang di sana, di luar sana, yang punya kesamaan pandangan dengan kami, yang turun ke jalan dengan kesadaran moral tanpa anarkisme, yang terus-menerus konsisten menyuarakan adili Jokowi, turunkan Gibran, kami dalam satu kesadaran yang sama. Oleh sebab itu, pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan, satu silaturahmi yang strategi, dan barangkali juga di luar sana banyak pertemuan-pertemuan yang sama, dan saatnya kita satukan persepsi. Jadi, kenapa kita fokus pada 2 agenda besar, adili Jokowi dan turunkan Gibran? Karena kedua agenda besar inilah sumber malapetaka Indonesia, khususnya dalam 10 tahun terakhir ini, lebih khusus lagi pada agenda adili Jokowi. Ijazah palsu, pembunuhan 6 laskar pembela pengawal Habib Rizik, IKN, dan segala macam kerusuhan, kegaduhan, dan keruntuhan Indonesia selama 10 tahun terakhir ini adalah karena sumber utamanya Joko Widodo. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo, makzulkan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Spontan terbentuk sekretariat bersama. Kami berharap dengan terbentuknya sekretariat bersama ini dapat mewadahi teman-teman pejuang yang peduli dengan kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kondisi negara kita sekarang lagi compang-camping. Jadi dengan membentuk sekretariat bersama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bung Faisal Asegab, setelah ini mungkin kita akan menghimpun rekan-rekan yang lain dalam satu wadah. Kita tahu persatuan itu adalah kekuatan, dan untuk menghadapi kelompok bajingan yang ada di negara ini perlu kekuatan. Nah, karena itu mudah-mudahan ini jadi wadah. Ya, saya katakan kelompok bajingan. Jokowi itu bajingan. Dan semua pendukungnya, dan mereka kuat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah yang besar, menyamakan persepsi, menyamakan misi, dan menyamakan gerakan, mewadahin para pejuang yang peduli kepada kelangsungan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita tahu kita punya misi. Tadi 2 poin. Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Kalau ada yang tidak setuju dengan 2 poin ini, berarti bukan di kelompok kita. Bukan di kelompok kita. Karena kita tahu ini, walaupun ini satu, yang namanya Jokowi dan Gibran ini satu sebetulnya. Jadi mudah-mudahan ini segera terlaksana demi keutuhan, keberlanjutan, terjadinya pembangunan negara dan bangsa yang kita cintai ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberanian secara kolektif bagi para anak bangsa, bagi para tokoh
Dan kami secara koinsiden berkumpul untuk kemudian bersepakat dengan cepat membentuk sekretariat bersama, dan kami mengundang semua elemen bangsa, para tokoh, rakyat, siapapun juga yang memiliki keberanian untuk bersuara sama dengan kami. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Mari kita bersama. Siapapun bagi Anda yang tidak bersetuju, silakan Anda ada di tempat lain. Bersama dengan kami, kita satu suara, satu visi, satu misi. Adili Jokowi, turunkan Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa misi untuk menekan, mendesak proses yang disebut dengan mengadili Joko Widodo dan makzulkan Gibran adalah karena keduanya merupakan pengembang politik dinasti. Dan politik dinasti adalah melawan prinsip dari negara kita yang berasas demokrasi. Dan sekaligus juga bahwa politik dinasti yang disebut dalam undang-undang dengan bahasa nepotisme itu adalah pelanggaran hukum. Undang-Undang 28 1999 di pasal 22 menyatakan bahwa nepotisme adalah perbuatan pelanggaran hukum, delik, kejahatan. Gitu. Oleh karenanya keduanya melakukan kejahatan dan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan undang-undang tersebut, ancamannya 12 tahun. Oleh karena itu perbuatan keduanya itu patut untuk mendapat sanksi hukum, dan sanksi hukum itu adalah juga desakan perjuangan kami melalui Sekber ini. Adili Jokowi, makzulkan Gibran Rakabuming Raka, penjahat negara. Artinya kami bersama rakyat, bersama yang hari ini berdemonstrasi di lapangan, kaum buruh, mahasiswa, anak sekolah, ojol, dan lain-lain yang hari ini merasa resah kehidupannya dikarenakan perbuatan 10 tahun Jokowi selama ini berkuasa yang merugikan rakyat Indonesia, yang membuat rakyat tidak adanya pekerjaan. Hari ini kami nyatakan kami melawan Jokowi dengan cara meminta agar Prabowo bersama rakyat mengadili Jokowi dan memakzulkan Gibran, karena orang-orang inilah yang membuat negara ini rusak. Orang-orang inilah yang membuat rakyat menderita, yang pada hari ini di mana-mana melakukan gerakan yang berimbas kepada oknum-oknum polisi diadu domba oleh rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, kami di sini mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, kita bersama-sama melakukan gerakan untuk mengadili Jokowi, memakzulkan Fubu Bapa. Tidak ada kata lain, kita harus lawan kekuatan-kekuatan mereka, walaupun kita ketahui Jokowi berkuasa menyimpan banyak uang yang pasti dia akan pakai untuk gerakan-gerakan berkuasa kembali. Walaupun kita di sini tidak punya kekuatan itu, tapi kami punya militansi yang akan melawan Jokowi sampai ke pengadilan dan memakzulkan Gibran sampai jatuh sejatuh-jatuhnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekretariat bersama ini patuh pada dua hal, ya, yaitu makzulkan Gibran dan adili Jokowi, atau adili Jokowi makzulkan Gibran. Agenda-agenda lain akan kita bahas berikutnya, tetapi dua agenda tersebut merupakan perekat dari sekretariat bersama ini, dan ini akan dikampanyekan terus-menerus agar kemudian perjuangan konstitusional ini mencapai saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia pada ke depan pemakzulan Gibran dan adili Jokowi, ya. Oke, itu saja saudara sekalian.